Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia yang selalu diucapkan dari lisan orang-orang beriman kepada Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya kalimat ini adalah kalimat penghubung antara dia dengan Tuhannya dan juga dikenal dengan kalimat syukur atau berterima kasih yang Allah kekalkan dalam surah Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur pasti aku akan tambah dan kalau kalian kufur siksaku amat pedih. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup risalah langit. Tidak lagi nabi dan rasul setelahnya, risalahnya paling umum dan juga diutus untuk seluruh alam semesta ini. Manusia terbaik ini telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, dan dengan jasa beliaulah kita semua bisa mengenal Tuhan kita Allah dan juga mengetahui syariat atau apa yang telah diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali rahmat. Dan rahmat Allah ini berarti karunia atau bahasa lainnya rezeki dan pemenuhan segala kebutuhan. Andai saja dibalik dengan satu kali mengucapkan atau 10 kali mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini akan diberikan satu rahmat saja, itu sudah cukup. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa rahmatika qad wasi'at kullu syai', dan rahmatku telah meliputi segala sesuatunya. Tapi dalam sebuah hadis dijelaskan bahwasanya yang mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini satu kali dibalas dengan 10 rahmat. Oleh karena itu sangat wajar sebagai umat Islam kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama tentu teman-teman sekalian saya terima kasih, jazakumullah khairan telah diberikan kesempatan untuk berbagi. Tapi di sini bukan saya duduk di atas meja, di atas kursi ini berarti saya lebih tahu daripada teman-teman sekalian. Kita hanya menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga menjalankan sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama ini memang isinya semuanya nasihat. Jadi saling mengingatkan satu sama yang lain. Kalau seseorang sudah melakukan perbuatan yang baik, maka diberikan dukungan. Kalau dia berbuat kesalahan, maka diingatkan dan diluruskan kesalahan tersebut. Itulah Islam. Judul kita ini atau pada kesempatan ini sebagaimana diminta oleh teman-teman panitia, kan ku jaga negeriku. Ada poin penting teman-teman sekalian dalam pembukaan yang perlu digarisbawahi. Islam ini masuk dalam seluruh lini kehidupan kita dan tidak bisa dipisah. Ekonomi harus dihubungkan dengan Islam, politik dihubungkan dengan Islam, sosial budaya dihubungkan dengan Islam. Agama Allah Subhanahu wa taala ini masuk dalam seluruh lini kehidupan kita. Kita tidak punya konsep dalam Islam memisahkan lini-lini kehidupan tersebut dari agama. Sebagaimana pemahaman sekuler misalnya mengatakan agama dipisahkan dengan negara. Sehingga setiap politikus tidak perlu faham halal haram. Tidak perlu tahu agama. Jadi akhirnya tidak terkontrol. Begitu juga seorang pakar ekonom tidak perlu faham agama. Maka dia mau menggunakan sistem yang salah pun dalam agamanya tidak masalah. Ini tidak berlaku dalam Islam. Makanya baginda Nabi SAW pada saat hijrah ke Madinah, pertama kali teman-teman sekalian, dan kita sekarang berada di tahun 1442 Hijriah. Artinya sudah 1442 tahun yang lalu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Perlu kita garis bawahi, ini sejarah tidak akan pernah bisa dibohongi dan pasti akan seperti itu disampaikannya. Pada saat beliau hijrah ke Madinah, Madinah sebuah kota yang sangat kecil. Sangat kecil dan tidak dilihat oleh negara-negara adik kuasa pada saat itu. Bahkan Timur Tengah secara umum karena mayoritasnya padang pasir, maka tidak ada negara-negara adik kuasa melilitnya. Waktu itu ada 2 negara adik kuasa di wilayah utara Jazirah Arab, negeri Syam, sampai ke Eropa dikuasai oleh orang-orang Romawi. Itu juga dengan Afrika. Dan mereka negara yang sangat luas dan berkuasa. Punya peradaban, punya militer, punya segala macam. Begitu juga di sebelah timurnya Jazirah Arab, Persia, yang sekarang Rusia, India, Cina, semua ini dulu dikenal dengan Persia. Ya. Iran, Irak, ya. Rusia, dulu dikenal dengan Persia. Dan itu juga negara adik kuasa yang lain.
Kalau teman-teman mau baca lebih lanjut bisa baca surah Ar-Rum tentang Romawi. Allah SWT jelaskan surah nomor 30 dalam Al-Quran. Yang jelas teman-teman sekalian, waktu baginda Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau tidak pernah sama sekali khusus melakukan perjalanan ke negeri Syam, ke orang-orang Romawi atau ke Persia untuk kemudian mempelajari peradaban mereka, perekonomian mereka, arsitektur mereka, tidak pernah sama sekali. Lalu apa yang Nabi SAW bangun di negara baru beliau? Karena di Mekah dianggap sangat tertindas selama 13 tahun itu, tiap hari yang ada cacian, hinaan, disiksa. Terakhir puncaknya diusir dari kampung halaman beliau. Bahkan beliau berkata, kata yang mulia sekali sebenarnya pada saat beliau meninggalkan kota Mekah, sambil menghadap ke Mekah itu lalu berkata, demi Allah sungguhnya kau adalah negeri yang paling aku cintai. Kalau bukan karena kaumku mengusirku darimu, maka aku tidak akan meninggalkanmu. Dan ini menandakan memang dalam Islam dibolehkan seseorang mencintai wilayah yang dia ada, negerinya, kotanya. Karena memang Allah SWT buat kita lahir di Indonesia, ya sudah berarti kita orang Indonesia. Dan wilayah juga sudah ditentukan, sehingga kita wajar mempertahankan wilayah kita. Kemudian teman-teman sekalian, Nabi SAW membangun peradaban baru, perekonomian baru, politik baru, semuanya baru. Yaitu di atas pondasi Islam. Seorang muslim boleh berkreasi apa saja selama dia menjauhi 5 huruf haram dan dia menikmati 5 huruf yang lain halal, silahkan. Islam membolehkan kita untuk menjadi seorang yang paling tinggi jabatannya, paling banyak hartanya, ya, paling banyak ilmunya, paling luas rumahnya, paling banyak kendaraannya. Tidak ada larangan dalam Islam. Selama halal, silahkan. Kita berada di antara la ifrat wa la tafrid, tidak berlebihan, mubazir, tidak juga kita pelit atau bakhil. Tapi selama itu ada, maka boleh. Sampai pernah ada seseorang sahabat sholat di masjid Nabi SAW. Beliau penampilannya sepertinya berantakan orang ini, tanda kutip ya. Kurang rapi, kurang bersih kelihatan. Maka Nabi SAW datang kepada dia lalu berkata, apa kau punya harta? Dia bilang, ada ya Rasulullah. Apa hartamu? Saya punya unta, saya punya kambing, saya punya kuda. Artinya orang ini punya. Zaman dulu kan hewan-hewan ini dianggap tunggangan. Kayak kita sekarang punya mobil dan motor gitu. Kata Nabi SAW, kalau begitu mana kau dari bekas nikmatnya Allah pada dirimu? Tidak pernah Allah suruh kau berantakan seperti ini. Kita tahu dalam Islam kalau hari Jumat kita disuruh pakai baju yang bagus, mandi, pakai minyak wangi, sisir rambut. Bahkan dalam hadis yang sahih dikatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, Allah rapi, Allah bersih, suka dengan semua itu. Maka Islam datang teman-teman sekalian mengatur lini-lini kehidupan kita ini. Tapi bukan berlepas diri dari lini-lini kehidupan tersebut. Jadi enggak ada sekularisme dalam agama Islam. Maka kita perlu bangun dulu materi kita ini di atas pondasi itu sebenarnya. Dalam arti kata, jangan sampai ada seorang muslim kemudian melepas baju keislamannya untuk menjadi seorang politikus, seorang ekonom dan seterusnya. Ya. Tapi dia bagaimana menjadikan Islam sebagai pondasinya, kemudian dia bangun di atas itu semuanya. Teman-teman sekalian, di dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali cerita tentang negeri-negeri. Kita ingin berikan dalam pembukaan juga seperti itu. Ada khusus Allah namakan surah Saba. Surah nomor 34 tentang negeri Saba di Yaman. Tentang masa kejayaan mereka seperti apa, kemudian keruntuhan mereka seperti apa. Kemudian juga ada surah Al-Balad tentang kota Mekah. Ya. Kalau zaman dulu dinamakan negeri, karena memang wilayah itu sudah dianggap satu negeri, bukan perkampungan. Biasanya kan kita tahu kota, desa, kampung ini kan kalau ada negeri di bawah naungan satu pemerintah, kemudian mereka di bawah naungan pemerintahan tersebut. Tapi kalau dia mandiri, seperti Mekah waktu itu mandiri, maka dianggap dia sebuah negeri. Makanya Allah namakan balad atau negeri. Seperti itulah. Dan kisah-kisah mereka sangat jelas gitu. Bagaimana Allah SWT menggambarkan kalau mereka ada, negeri-negeri itu ada. Dan bagaimana mereka membangun peradaban mereka, ekonomi mereka dan segala macam hal yang berhubungan dengan masalah itu yang menandakan Islam tidak pernah melarang, bahkan menganjurkan untuk melakukan perkembangan-perkembangan. Dan memang Islam ini teman-teman secara sejarah pada saat masuk ke satu negeri, agama Islam ini tidak pernah sama sekali mengekang penduduknya atau membuat mereka tidak bisa berprestasi. Bahkan sebaliknya, beberapa orientalis ini orang-orang non-muslim yang khusus mempelajari sejarah Islam.
Banyak sekali di antara mereka yang mengatakan kalau bukan karena Islam masuk di abad pertengahan Masehi ke Spanyol, maka mungkin Eropa tidak akan semaju sekarang. Teman-teman kalau mengorek kembali sejarah Islam masuk ke Spanyol, dari Afrika Utara, dari Maroko, kurang lebih 200 tahun lebih di sana teman-teman sekalian. Di sana luar biasa pada saat Islam masuk. Mereka lah yang telah membuat jembatan-jembatan, arsitektur, bangunan-bangunan yang sampai sekarang Spanyol mempertahankan itu. Kemarin beberapa waktu sempat kami bimbing umroh sebelum pandemi bersama jemaah ke Spanyol, plus Spanyol, lalu kami coba datangi tempat-tempat sejarah. Betul-betul luar biasa peninggalan arsitek Islam itu di sana dan masih dipertahankan oleh pemerintah Spanyol, bahkan dijadikan sebagai sebuah peradaban. Begitu juga ilmu pengetahuan berkembang pesat, berkembang pesat. Teman-teman mungkin pernah dengar ilmu matematika dinamakan dengan Aljabar ya. Aljabar itu diambil dari kata-kata dari nama Abdul Jabbar. Itu seorang ilmuwan muslim dari Spanyol yang memang merumuskan banyak rumus-rumus matematika sehingga dinisbatkan kepada dia. Kalau kita korek lagi sejarah dan Anda bisa ketik di Google, insya Allah temukan itu. Yang menemukan pertama ide penerbangan sehingga tulisannya diterjemahkan oleh dua orang ilmuwan dari Inggris, itu adalah Abbas bin Ahnas rahimahullah, yang penasaran melihat seekor burung, kemudian dia pun mencoba buat sayap mirip dengan strukturnya sayap burung, kemudian dia loncat dari gunung tertinggi pada saat itu dan dia berhasil. Hanya saja dia tidak mengembangkan sampai ke bentuk fisik seperti sekarang dan bukunya diterjemahkan oleh dua orang ilmuwan Inggris. Cuma sayangnya umat Islam tidak tahu awal histori ini, mereka cuma tahu yang menemukan pesawat pertama dua ilmuwan dari Inggris misalnya. Begitu juga yang menemukan aliran listrik, ya. Itu disebutkan dalam sejarah-sejarah Islam di Spanyol, jauh sebelum Thomas yang dikenal, itu seorang Muslim ya, yang juga dikenal ya, menemukan ini, dan cukup banyak sekali histori tentang bagaimana Islam masuk di satu negara, kemudian dia mengembangkan negara tersebut dan mendukung semua hal-hal positif. Semua hal-hal positif. Tidak semua dalam syariat Allah Subhanahu wa taala dirincikan. Tapi Islam datang mendukung semua maslahat. Contoh misalnya kanun wad'i, peraturan-peraturan pemerintah setempat yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Seperti rambu-rambu lalu lintas, KTP kalau kita sekarang, ijazah, akte lahir, akte nikah dan segala macam. Tidak ada dalam Islam. Lalu bagaimana muslim memahami ini? Selama dia bertemu dengan Islam di sisi maslahatnya, maka dukungannya pasti ada. Islam tidak akan pernah bentok dengan masalah itu. Makanya Nabi SAW pada saat hijrah ke Madinah, apapun yang positif dilakukan oleh masyarakat Madinah didukung oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti ini kurang lebih gambaran tentang masalah Islam memandang bagaimana kita atau Islam ini sendiri membangun sebuah negara itu. Dan juga dalam banyak hadis teman-teman sekalian yang membuktikan memang kita dianjurkan untuk menjaga negeri kita, menjaga keamanan kita. Contoh misal pada saat terjadi corona, terutama di awal-awal, kalau sekarang alhamdulillah sudah mulai reda, pandemi di awal melanda dunia ini, sering kami sampaikan dan tentu teman-teman dai juga menyampaikan masalah ini. Ada hadis yang mulia yang kata Nabi SAW, Laisa min rajulin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baiti sabiran muhtasiba ya'lam annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithl ajri syahid. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Artinya tidak ada seseorang yang tertimpa wabah. Dalam hadis ini disebutkan taun, wabah pes. Tapi wabah apapun kata ulama masuk dalam masalah ini, termasuk ya corona ini yang telah melanda dunia. Kemudian dia tinggal di negerinya, di rumahnya, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas cobaan tersebut dan yakin ini datang karena Allah sedang mengujinya, kecuali Allah akan berikan kepada dia pahala syahid, pahala orang yang mati syahid. Jadi kayak kita tetap di negara kita Indonesia, kita tidak banyak safar kecuali darurat saja, karena memang supaya tidak menyebarluaskan corona ini sebenarnya bagian daripada pahala. Bahkan yang uniknya subhanallah disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah pada saat beliau membicarakan hadis Bukhari ini. Beliau mengatakan iqtada mantuqatu anna man ittasaba bis sifatil madhkura yahmal atau yuhmal lahu ajr syahid wa in lam yamut.
Yang bisa difahami dari umumnya lafaz hadis ini adalah siapapun yang tertimpa cobaan tersebut yang disebutkan dalam hadis, ada wabah yang menyebar, ya, maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid walaupun dia tidak mati. Jadi tidak harus mati karena corona, tapi bersabar mengikuti protokol kesehatan kayak sekarang supaya tidak menyebar dan segala macam, maka itu bagian daripada pahala orang yang mati syahid walaupun dia masih hidup. Ini mirip dengan hadis Nabi SAW, man talaba syahadata bisidq, ballagahu Allah manazil syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang benar-benar tulus berharap agar Allah berikan kepada dia mati syahid, maka Allah akan berikan dia pahala itu walaupun dia mati di atas ranjangnya. Innamal a'malu binniyat, semua sesuai dengan niatnya. Juga dalam hadis Nabi SAW, man asbaha aminan fi sirbihi, siapa yang tiba di pagi hari dalam kondisi dia aman, tentram, damai di negerinya, di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadi, sehat badannya, walahu qutu yaumih, dan dia memiliki makanan yang dia bisa makan hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, maka orang tersebut telah berkumpul semuanya dari kebaikan dunia ini. Dan kita bisa ambil saksi bahasan sini adalah man asbaha aminan fi sirbi, siapa yang aman, tentram di negerinya, dan tidak mungkin aman, tentram kecuali kita menjaganya. Mustahil kalau kita tidak menjaga, harus ada kerjasama yang baik. Dan Islam ini teman-teman sekalian selalu mendukung perbuatan-perbuatan baik itu. Keamanan, ketentraman, dan mendukung semua hukuman-hukuman yang diberikan kepada para pelaku kriminal. Kita kalau menjadi seorang muslim yang benar, maka pasti akan baik. Individunya juga lingkungannya dan negaranya. Karena Islam perintahkan kepada kita agar jujur, amanah, tanggung jawab, ya, bakti sama orang tua, ya, kemudian patuh pada atasan, ya, selama tidak menyuruh kepada kemaksiatan, kemudian baik pada tetangga, ya, membantu orang susah, menjenguk orang sakit, semuanya baik-baik. Yang Islam perintahkan kebaikan. Dan di setiap ibadah itu, setiap perintah itu pasti ada keutamaannya. Bahasa ceramahnya fadilah. Kalau kita ketik fadilah jenguk orang sakit, fadilah bakti sama orang tua, fadilah berbuat baik pada orang susah, apalah segala macam ada semua. Dan semua yang buruk-buruk ini dilarang oleh Islam. Bohong, menipu, mencuri, memukul, menggunjing, memfitnah. Semua yang dilarang. Durhaka, membangkang. Semua itu dilarang dalam Islam. Dan Islam selalu datang dengan maslahat-maslahat dalam masalah negara ini. Sampai pernah Nabi SAW mengingatkan kaumnya atau muslimin pada saat itu di Madinah. Ingatlah selalu patuh, ya, selalu patuh pada pemerintahan kalian atau pemerintah kalian, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak berkulit hitam. Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Pada saat ada seorang sahabat pernah mendengar dari Nabi SAW mengatakan, akan datang pemimpin nanti yang tidak mengikuti sunnahku, tidak menjalankan semuanya perintah agama. Maka kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, boleh nggak kami memberontak? Kata Nabi SAW, sama sekali tidak. Taat dan patuh selama, ya, walaupun yang bikin kalian berkulit hitam, walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu. Tidak ada pemberontakan dalam Islam, tapi berdoa, menasihati, memberikan masukan, berharap agar Allah SWT berikan kebaikan-kebaikan. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Jadi sekaligus juga saya titik beratkan teman-teman sekalian yang sekarang sering terjadi, ada pemboman di sana sini. Ini aneh sekali membawa nama Islam. Jauh dari ajaran Islam. Tidak pernah ada itu. Dalam bab jihad pun membela agama ini karena dikenal dengan perang suci. Saya pernah bicara sama seorang teman kita beragama Katolik, orang Chinese di pesawat. Awal terjadi dulu pemboman 11 September di Amerika. Kemudian saya tanya, Pak siapa namanya, saya kenalan gitu di pesawat. Setelah dia kenalin, saya juga kenalan diri. Kemudian saya tanya kepada dia, sering kalau saya ketemu non muslim saya katakan itu, bagaimana pendapat Bapak tentang Islam? Langsung semuanya negatif. Islam itu garis keras, Islam itu suka membunuh orang. Pokoknya yang difahami sama dia semuanya keburukan. Karena memang pencitraan Islam dibawa ke situ, seakan-akan kita ini yang suka membunuh, kita suka segala macam gitu. Lalu saya biarkan dia. Waktu itu perjalanan kami dari Jakarta ke Surabaya, kurang lebih 1 jam 10 menit. Kurang lebih 20 menit orang itu cerita tentang keburukan Islam yang dia ketahui. Semuanya buruk 20 menit itu. Ya.
Setelah selesai saya dengarin beliau, lalu saya mengatakan, Bapak sudah selesai? Dia bilang iya. Saya bilang, tadi kan itu tanggapan Bapak tentang agama saya. Boleh nggak saya sekarang menjelaskan tentang agama saya? Dia bilang boleh. Maka 40 menit saya ceramain dia. Saya balik itu, 2 kali lipat. Yang saya bilang pertama, Pak, saya mau tanya, dalam agama Katolik ada perang suci nggak? Ada. Kalau dicoreng agama boleh membela? Boleh. Nah, Islam juga ada. Itulah jihad dalam Islam. Tetapi sebagian orang menyalahgunakan itu. Menyalahgunakan. Dan kalau ada satu individu melakukannya tidak menggambarkan Islam. Bapak setuju nggak? Kalau seandainya ada satu orang Katolik mencuri, lalu saya mengatakan semua Katolik pencuri. Oh enggak. Nah seperti itu juga. Individu itu yang melakukannya. Tapi Islam tidak mendukung itu sama sekali. Perlu Anda tahu, kami kalau sedang berjihad membela agama kami, maka Nabi kami Muhammad SAW mewasiatkan jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh ya, orang menyerah. Menyerah saja nggak boleh dibunuh, ditawan. Bahkan Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, berbuat baiklah kepada para tawanan, bebaskanlah mereka. Sampai para tawanan yang ditawan oleh Nabi SAW di Madinah, kalau Anda kembali kepada sejarah Nabi, dan ini tidak bisa dibohongi. Karena sejarah pasti akan benar gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, berikan yang terbaik kepada para tawanan tersebut. Sampai para tawanan yang masuk Islam, karena melihat, mereka menggambarkan para sahabat Muhammad, mereka mengatakan, kami saksikan sendiri memegang roti manis di tangan kanannya, dan kurma kering di tangan kirinya, mereka memasukkan roti manis tersebut ke mulut kami, para tawanan, dan mereka memakan roti atau kurma kering itu. Sampai banyak yang masuk Islam tersentuh. Begitu Islam datang, bukan disiksa, bukan dipukul, nggak ada sama sekali. Jangan rusak tempat fasilitas umum, jangan tumbangkan pohon-pohon, jangan bunuh hewan-hewan. Anda bisa baca itu. Saya bahasakan ke dia. Jadi tidak ada dalam Islam. Bahkan sebelum pasukan masuk ke satu wilayah pun dalam Islam, dalam bab jihad, tawarkan dulu Islam. Kalau mereka tidak mau baru jizyah upeti, kalau mereka tidak mau terjadi peperangan. Tapi dengan syarat-syarat tadi. Tidak ada mutilasi dalam Islam. Tidak boleh orang kalau mati, sudah ditusuk lalu dipotong, dicungkil matanya segala macam. Tidak pernah. Anda tahu sejarah Uhud, perang Uhud, tahun 3 Hijriah. Di awal peperangan muslimin menang. Tapi setelah itu terjadi dari 50 pemanah di atas bukit, 43 orang turun dari bukit, tinggal 7 orang. Nabi SAW wasiatkan, pimpinannya namanya Abdullah bin Jubair. Kata Nabi SAW, ingat, jangan turun dari bukit. Kalian lihat kami menang ataupun kami kalah. Sampai aku perintahkan. Tapi rupanya karena awal gebrakan peperangan itu sangat luar biasa. Hamzah radhiyallahu anhu, paman Nabi yang mulia, beliau tahu kekuatan pasukan di zaman itu di bendera. Kalau bendera masih berdiri, berarti masih kuat. Walaupun tinggal 1 orang. Makanya yang pegang bendera itu harus yang paling kuat ototnya, yang paling pemberani, yang luar biasa gitu. Orang-orang Quraisy tahu di perang Badar tahun 2 Hijriah mereka kalah karena bendera mereka jatuh. Maka saat itu di Uhud mereka siapkan 11 pemegang bendera. Hamzah sepakat dengan ponakannya Ali, ponakannya Zubair, sama satu lagi namanya Asim. 4 orang ini khusus untuk menyerang pemegang bendera Quraisy. Begitu pecikan takbir diucapkan, langsung mereka serang pemegang bendera. Maka dalam waktu seketika 11 orang pemegang bendera itu mati semua. Terbunuh pemegang bendera Quraisy. Yang pegang pertama dibunuh, yang datang orang kedua, memegang lagi, dibunuh, terus begitu. Sampai akhirnya bendera Quraisy jatuh, 2000 jumlah pasukan mereka 3.200 orang dipimpin Khalid bin Walid ada di lembah, 2.800 ada di lapangan. Itu pada lari, kocar kacir karena bendera mereka jatuh gitu. Nah, 50 pemanah Nabi SAW di atas bukit ini rupanya 43 orang di antara mereka lihat pasukan Quraisy dari kejauhan sudah pada lari. Nggak ada orang-orang. Di lapangan itu banyak pedang, perisai. Itu ghanimah, harta rampasan perang. Maka mereka bilang, ayo kita turun bantu teman-teman kita ngumpul. Dalam Islam juga, teman-teman sekalian, kita nggak boleh ngambil ghanimah sembarangan ya. Harta rampasan perang, senjata yang ditemukan dari musuh itu dikumpulin dulu. Nanti panglima perangnya yang mengaturnya. 1/5 diberikan dulu untuk Allah dan Rasulnya. Disedekahkan untuk fakir miskin, sisanya 4/5 baru dibagi untuk para mujahidin tergantung kiprah mereka. Seperti itu kalau dalam gambarannya. Maka Abdullah bin Jubair pimpinan mereka mengatakan jangan. Karena Rasulullah SAW wasiatkan nggak boleh. Jangan tinggalin gue. Nggak apa-apa kok gini. Akhirnya mereka turun. Intinya 200 pasukan Quraisy yang ada di lembah dipimpin Khalid bin Walid itu manuver naik ke atas bukit ini kemudian membunuh 7 orang yang tersisa. Dan terjadilah kekalahan pada kaum muslimin. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Orang-orang Quraisy dari 200 pasukan Quraisy ini yang naik membunuh 7 orang di atas bukit pemanah.
menyerang yang ada di lapangan muslimin. Kemudian terjadilah pada saat itu kekalahan muslimin, ringkas ceritanya. Karena bendera Quraisy kembali diangkat, 2.000 orang itu kembali lagi kancah peperangan. Lalu terpukul mundur muslimin sampai Nabi SAW menyelamatkan diri ke atas bukit Uhud. Nah pada saat itu terjadi satu hal yang buruk sekali dari orang-orang Quraisy. Mereka lakukan mutilasi. Semua jenazah muslimin dirusak jasad mereka. Termasuk Hamzah paman Nabi SAW. Dipotong hidungnya, dibelah dadanya, dicabut jantungnya, mau dimakan oleh Hindun dan banyak buku-buku sejarah menyebutkan masalah itu. Lalu Abu Sufyan waktu itu belum masuk Islam datang ke dekat bukit mengatakan, "Hai Muhammad, telah terjadi mutilasi di pasukanmu, tapi itu bukan perintahku, mereka saja yang lakukan." Gitu kan? Kemudian hari ini kami menang sebagaimana kalian menang di Badar. Lalu mereka pulang. Tentu ceritanya cukup panjang, saya ringkaskan saja. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian yang luar biasa dalam sejarah Nabi? Di pembebasan kota Mekah, di tahun kurang lebih akhir 8 tahun, awal tahun 9 Hijriah, Nabi SAW menemukan pengkhianatan dalam kesepakatan Hudaybiyah dari orang-orang Quraisy. Lalu Nabi keluar dengan 10.000 pasukan menuju ke Mekah. Tiba di Mekah, di pintu gerbang Mekah, besok sudah akan ada penyerangan, orang-orang Quraisy tidak tahu sama sekali. Karena salah satu strategi perang Nabi SAW, kalau beliau ingin menyerang satu wilayah, beliau tidak sebutin kepada pasukannya, kita akan ke situ ya. Jadi kadang-kadang pasukan ke arah lain, tiba-tiba membelokkan gitu. Itu strategi Nabi SAW yang kita sering baca dalam sejarah. Maka orang muslimin dari Madinah tidak tahu kalau Nabi mau nyerang Mekah. Dikira mau menuju ke Taif. Kota Taif itu ada suku Thaqif. Di sana nanti terjadi perang Hunain setelah pembebasan kota Mekah. Begitu mendekati Taif, Nabi SAW manuver langsung masuk ke Mekah. Jadi orang-orang Mekah pun tidak punya persiapan. Besoknya Nabi SAW masuk ke Mekah dengan kekuatan militer yang luar biasa dan belum pernah ada sejarah peperangan seperti ini. Pasukan yang terbentuk begitu besar 10.000 orang, sebelumnya mereka disiksa, ditindas 13 tahun di Mekah. Nabi SAW disiramin kotoran unta, apalagi sholat di depan Ka'bah diinjak batang lehernya. Sumayyah dan suaminya Yasir ditusuk perutnya oleh Abu Jahal. Siapapun di Mekah yang mau merampas harta umat Islam, yang mau memukul boleh, gak ada masalah, gak dihukum. Akhirnya yang masuk Islam di Mekah cuma 183 orang selama 13 tahun. Belum lagi pada saat perang Uhud diserang Madinah. Ya, kemudian di perang Ahzab di tahun 5 Hijriah, perang Khandak, 10.000 pasukan menyerang Madinah. Kemudian ada banyak peperangan-peperangan lain seperti Bani Mustaliq ya, dan yang lainnya itu berusaha orang-orang untuk menyerang Nabi SAW. Terutama di sini biang keroknya orang-orang Quraisy. Tapi perhatikan teman-teman, pada saat Nabi SAW masuk ke Mekah dengan 10.000 pasukan, beliau kumpulin orang Mekah di Bukit Safa. Banyak yang beliau sampaikan, tapi di antaranya beliau mengatakan, "Hai Quraisy, kira-kira menurut kalian apa yang akan saya lakukan sekarang?" Beliau panglima perang, beliau bawa 10.000 pasukan dan semuanya pada saat itu dengan keterampilan perang yang luar biasa gitu. Dan Mekah tidak punya kekuatan untuk melawan pada saat itu. Maka pimpinan mereka mengatakan, "Hai Muhammad, kau orang baik, kau orang yang begini dan begitu." Maksudnya mereka berharap agar Nabi SAW maafkan. Apa yang terjadi? Nabi SAW mengatakan, ya, "Pergilah, saya sudah maafkan kalian dan tidak ada harta rampasan perang." Jadi mereka bebas, tidak jadi tawanan perang. Semua harta mereka kembali ke mereka. Tidak diambil satu dirham pun tidak dijadikan harta rampasan perang pada saat itu. Bahkan Nabi SAW waktu itu ingin menyerang ya, Bani Thaqif ya, yang memang berencana, suku lain namanya Hawazim, ingin menyerang Madinah. Pasukan mereka hampir 12.000 orang pada saat itu. Mendekati jumlah atau melebihi pasukan muslimin. Nabi SAW waktu mau pergi menyerang ke sana, kurang senjatanya. Maka beliau datang kepada salah satu tokoh Quraisy ya, dan mengatakan kepada dia, kebetulan dia punya semacam, kalau kita mungkin pabrik senjata sekarang ya, dia buat pedang, dia buat panah dan segala macam. Nabi SAW bilang, "Bisa enggak saya pinjam untuk pasukan muslimin, pakai berperang, nanti kalau pulang kita lihat, kalau ada yang rusak kita ganti, kalau enggak kita kembalikan." Padahal itu yang sedang dimintai adalah orang non muslim, yang biasa kita bilang orang kafir, yang kalah dalam peperangan. Seperti itu dalam Islam. Maka saya terus jelaskan ke teman kita ini tentang bagaimana kondisi Islam gitu. Jadi itu tidak menyimpulkan, tidak menggambarkan tentang Islam. Dan tidak ada dalam Islam itu pergi ke medan perang, bom dirinya lalu dianggap mati syahid. Ini dari mana? Tidak pernah sama sekali ada ajaran Islam seperti ini. Tapi merusak citra kaum muslimin. Sehingga akhirnya ya pemahaman seperti ini dilekatkan pada Islam dan rusaklah. Seakan-akan Islam itu anti negara,
anti NKRI, pemahamannya radikal dan segala macam. Padahal tidak ada sama sekali. Ya, yang diprioritaskan oleh para dai kita pasti keutamaan dulu. Karena kita disuruh begitu. Allah SWT menyebutkan Nabi Muhammad SAW basyiran wa nadhira. Kami utus kaum Muhammad sebagai Bashir. Bashir itu penyampai berita gembira. Jadi semua da'i yang mengikuti Nabi SAW pasti akan menyampaikan keutamaan sholat, keutamaan puasa, keutamaan semua supaya orang berbuat kebaikan. Nanti kalau dia tolak, baru nazir. Nazir itu pemberi peringatan, ancaman. Kalau enggak sholat nanti kamu akan begini. Tapi awalnya disebutkan dulu, kalau kamu sholat masuk surga, kalau kamu sholat dapat ini, kalau kamu sholat dapat ini. Semua diberikan motivasi. Kalau dia terima cukup. Kalau dia tidak terima baru nazir. Nazir ini baru para ancaman. Kalau enggak sholat seperti ini. Itu panjaran dalam Islam. Kalau tiba-tiba orang memvonis ini kafir, ini begini, ini begitu langsung. Ini betul-betul menghancurkan keamanan kaum muslimin sendiri, menghancurkan negara dan seterusnya. Dan ini sama sekali bertolak belakang dengan Islam. Tidak ada dalam Islam ini teman-teman sekalian. Ya, maka saya juga berharap teman-teman aparat bijak dalam masalah seperti ini, dalam memahami ini, karena ini memang bagian daripada agama Islam. Mereka itu tidak menyimbolkan Islam sama sekali. Baik teman-teman sekalian, dalam menjaga negara, sebagaimana saya katakan di dalam pembukaan kita, kita tidak bisa lepaskan baju kita sebagai kaum muslimin. Makanya kita lihat pejuang-pejuang yang memerdekakan negara ini, mereka tidak pernah lepaskan pecikan takbir pada saat sedang melawan penjajah. Ya. Mereka tidak pernah meninggalkan sholat, gitu kan. Mereka bahkan berpuasa. Banyak kisah-kisah termasuk di Jakarta kisah tentang Fathillah, ya. Sultan Fathillah bagaimana dia malah membangun masjid, malah mengajak orang sholat berjamaah, malah memotivasi agar yang ikut melawan Belanda pada saat itu, ya itu adalah mati syahid. Kemudian pada saat jenazah para syuhada dikumpulkan dari kaum muslimin, beliau mengatakan sungguh aku cemburu melihat wajah-wajahnya, wajah-wajah mereka ini karena mereka sudah dijamin masuk surga. Jadi seperti itu sebenarnya negara kita memang dibangun, maka tidak bisa kita pisahkan. Membela negara, membela ekonomi, membela harta, membela nama baik, semua hal yang diwajibkan dalam Islam. Tapi sekali lagi kita enggak membuka baju kita sebagai kaum muslimin. Teman-teman sekalian, kaidah dasar dalam menjaga negara dalam Islam adalah yang pertama menjaga keimanan dan keislaman kita. Jadi ini tidak bisa dipisahkan sebagaimana saya bahasakan tadi. Makanya Nabi SAW pada saat tiba pertama di Madinah, beliau membangun negara, maka beliau melakukan 3 hal. Ini merupakan pondasi negara dalam Islam. Yang pertama beliau bangun masjid. Masya Allah di kantor seperti ini ada masjid, ini sudah jelas untuk kaum muslimin beribadah kepada mereka. Kota-kota kita di Indonesia Masya Allah hampir semuanya ada masjidnya. Gitu kan. Kecuali mungkin di wilayah-wilayah tertentu yang kita minoritas, tapi itu pun ada masjid. Berapa kali saya masuk ke Irian, saya masuk ke Manado, ada masjid-masjid bukan tidak ada gitu ya. Beliau membangun hari pertama tiba Masjid Kuba. Kemudian setelah itu beberapa hari membangun Masjid Nabawi agar umat Islam bisa sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, menghapus rasisme. Gak ada rasisme dalam Islam. Kau pendatang, saya pemilik wilayah ini gak ada. Karena suku-suku dan bangsa ini teman-teman sekalian Allah jadikan dalam surah Al-Hujurat dikatakan وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Tujuannya ada suku-suku bangsa-bangsa ini kata Allah agar kalian saling kenal mengenal. Bisa maknanya mengenal Tuhan kalian Allah yang telah menciptakan ini Melayu, ini Arab, ini bule, ini orang hitam dari Afrika. Supaya kita sadar ada Tuhan kita yang menciptakan itu. Saling kenal mengenal tentang makanan, pakaian. Tapi Islam datang mengawasi ini yang boleh, ini yang enggak boleh. Kalau pakaian terbuka ini enggak boleh, kalau pakaian tertutup ini boleh, seperti itu. Jadi itu semua variasi-variasi di dalam kehidupan kita teman-teman sekalian. Ya. Baik, dalam Islam teman-teman sekalian, kita disuruh menjaga negara kita ini dengan pondasi Islam. Siapapun orang Islam ada di satu wilayah maka dia menjaga agamanya. Dan bukan murni negara itu saja. Karena sesuatu yang paling mahal bagi seorang muslim adalah agamanya. Gitu kan? Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang negeri Saba. Mohon maaf. Kalau orang beriman kepada Allah, ini pondasi pertama dalam membangun negara Islam ya. Membangun masjid, maka mereka tujuan untuk beriman kepada Allah. Yang kedua Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, pendatang dengan penduduk setempat.
Dan kita kalau baca sejarah bagaimana penduduk setempat di Madinah, namanya Ansar, julukan mereka Ansar, mereka sangat luar biasa. Dalam surah Al-Hasyr Allah gambarkan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka sampai memaksakan diri memberikan apapun yang mereka bisa kepada para pendatang dari Madinah, dari Mekah, itu walaupun mereka butuh. Sampai banyak orang-orang Ansar pindah dari dekat masjid Nabi SAW itu menuju ke pinggiran kota Madinah demi untuk saudaranya pendatang tinggal di situ. Itu luar biasa gitu. Sehingga tidak ada rasisme sama sekali. Dan Nabi SAW mengatakan tidak ada beda antara Arab sama Ajam kecuali dengan ketakwaan. Dibangun di atas pondasi seperti itu. Persaudaraan yang luar biasa. Kemudian yang ketiga muahadah, kesepakatan damai antara Nabi SAW dengan orang-orang non-muslim pada saat itu di sana. Dan ada 3 suku Yahudi di Madinah, ada Kainuqa, Nadir dan Quraidah. 3 suku ini sudah menetap di Madinah sebelum datang Nabi SAW. Lalu Nabi tulis kesepakatan. Di antaranya kesepakatan itu ada berapa belas poin. Kalau tidak salah butir ke-11-nya itu menjelaskan tentang kalau umat Islam bersama orang-orang non-muslim wajib menjaga keamanan, ketentraman Madinah. Ya. Sebagaimana mereka juga boleh mempertahankan ekonomi mereka, boleh mempertahankan kehidupan mereka, tapi mereka harus sama-sama mempertahankan Madinah. Dan itu disepakati dalam Piagam Madinah namanya. Teman-teman kalau ketik di Google Piagam Madinah akan kelihatan semua itu. Pondasi yang kita ingin sampaikan teman-teman sekalian agar kita masuk mendapatkan pahala, ya, seperti teman-teman aparat mendapatkan pahala, ya, maka jangan pernah lepas Islam dari tugas-tugas kita di negara ini. Makanya Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, seorang ulama yang masyhur, buku beliau ada salah satu yang kami bedah di YouTube, judulnya Minhajul Muslim. Beliau lebih dari 40 tahun mengajar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan siapapun Muslim yang bertugas di militer negaranya dan dia atau dia ikut wajib militer. Di Indonesia tidak ada wajib militer, tapi di beberapa negara ada wajib militer. Warga sipil tapi ikut wajib militer, baik itu aparatnya, militernya ataupun warga yang diikutkan wajib militer 2 tahun, kemudian setelah itu dia menunggu kapan negara butuh maka dia berkorban, dia ikut berperang melawan penjajah-penjajah misalnya, maka dia dihitung ribat. Kalau teman-teman belum tahu ribat, kata Nabi SAW, ribatu yauman fisabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Berjaga-jaga di perbatasan antara wilayah muslim sama wilayah non-muslim yang mungkin menyerang setiap saat, itu 1 malam saja lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Beliau mengatakan siapapun muslim di wilayahnya, kalau diperintahkan oleh pemerintah setempat untuk wajib militer atau dia menjadi militernya dan dia niat untuk menjaga agamanya, untuk menjaga negaranya, maka dia dihitung ribat. Kalau teman-teman jadi aparat 10 tahun, setiap hari pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya, berapa banyak yang didapatkan pahala itu. Cuman inna malu bin niat di sini. Niatnya karena memang masalah agama. Dari awal saya tekankan jangan pisahkan agama dari tugas-tugas kita. Karena memang ini penting. Sebagaimana saya katakan tadi, negara kita pun merdeka karena pecikan takbir. Tapi untuk mendirikan negara Indonesia, gitu kan. Jadi nggak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Kalau seseorang teman-teman sekalian atau setiap muslim membangun pondasi negaranya dengan Islam, dengan iman, maka dia akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Saya berharap teman-teman bisa membuka Al-Quran di aplikasi handphonenya untuk ngikutin tadabbur ini ya. Kita tadabburi beberapa ayat dalam surah Al-A'raf. Surah nomor 7 dalam Al-Quran, ayat 96, dimulai dari 96. Saya bukan menyuruh teman-teman untuk belajar tajwid, saya tes tajwidnya, tidak usah khawatir. Saya cuma mau teman-teman melihat ayat tersebut, saya bacakan, teman-teman ikutin nanti, terjemahannya juga dilihat. Ini yang saya bilang, kalau seseorang muslim membangun, ya, bagaimana di negaranya dia, pondasi asasnya dia menjalankan tugas-tugas yang karena keimanan kepada Allah, perhatikan Allah jelaskan. Ayat 96-nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Teman-teman azan, sholat, puasa Ramadan begini puasa, ada kelebihan harta zakat, haji, kita kerjakan pada saat kita mampu, senyum dengan orang, bantu orang sakit, membantu orang susah, jalankan Islam saja, gitu kan. Itu namanya beriman dan bertakwa, patuh kepada Allah. Nikmati yang halal, kerjakan perintah, tinggalkan yang dilarang. Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Kami akan berikan rezeki mereka.
dari langit dan dari bumi. Tetapi banyak di antara mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatan mereka. Jadi ini beriman kepada dan bertakwa kepada Allah besar sekali manfaatnya. Nanti teman-teman akan saya perdengarkan sebagian dari tafsir surah Saba. Saking patuhnya penduduk Saba pada saat itu teman-teman sekalian, sampai nyamuk, lalat, kalajengking, ular nggak ada di negeri mereka. Nggak ada semua itu. Apapun yang mengganggu mereka, hama, penjahat, nggak ada semua. Karena seragam dari pemimpin mereka sampai bawahan mereka semuanya beriman kepada Allah. Semuanya berlumba-lumba isi masjid kalau azan. Mereka membantu orang dan seterusnya. Semua perbuatan yang baik dalam agama itu diperintahkan. Lalu Allah ingatkan, kalau kalian tidak beriman, tidak bertakwa, maka Allah sebutkan di ayat 97-nya. Kalau kalian terus bermaksiat, mabuk-mabukan, narkotika, pendustaan, manipulasi data, segala macam hal yang dilakukan pelanggaran-pelanggaran ini. Allah mengatakan, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri-negeri yang berbuat maksiat itu kepada Allah, ya, merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari di waktu mereka sedang tidur? Siapapun negeri-negeri yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat kemaksiatan, tidak mau diberikan peringatan, tidak mau dengar, maka mereka lagi tidur terjadi gempa, terjadi bencana. Berapa banyak sering kita dengar begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala datangkan bencana pada saat mereka tidur, mereka tidak sempat melarikan diri. Di ayat selanjutnya, di ayat 99-nya Allah mengatakan, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak diduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 100-nya Allah mengatakan, awalam yahdi lil ladzina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha allau nasha'u asabnahum bidhunubihim wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Apakah belum jelas bagi orang-orang yang mempusakai satu negeri, ya, sesudah lenyap penduduknya? Jadi berapa banyak di satu wilayah itu regenerasi, mereka berganti dari kekuasaan ini pindah ke kekuasaan ini. Apakah mereka belum ambil pelajaran bahwa kalau kami menghendaki tentu kami azab mereka karena dosa-dosa mereka, dan kami kunci mati hati mereka sehingga mereka tidak dapat mendengarkan pelajaran lagi. Ya, seperti misalnya teman-teman kalau ke Mesir, ya, kalau sekarang pun tidak harus ke Mesir, teman-teman bisa ketik tentang peradaban Fir'aun, foto-foto peninggalan mereka. Saya pernah bimbing umroh plus Mesir teman-teman sekalian. Kami masuk ke satu ruangan, dianggap ruangan yang eksklusif sekali di museum di Kairo. Itu ada muminya Fir'aun. Dengan beberapa jemaah kami bayar uang kemudian kami masuk. Begitu saya berada di dekat muminya, ada satu jemaah nanya, Ustaz, ini muminya Fir'aun? Saya bilang iya. Ini yang dulu mengaku Tuhan itu. Saya bilang iya, ini dia. Dan Allah menjadikan dia sebagai tanda-tanda kebesaran. Pada saat dia sudah tenggelam di Laut Merah, baru dia mengatakan dalam Al-Quran, amantu billadzi amana bihi banu Israel. Aku beriman seperti apa yang diimani oleh Bani Israel, gitu kan? Lalu malaikat Jibril mengatakan, al-ana waqad kunta qablu minal mufsidin. Apakah sekarang baru kau mengatakan beriman, sementara sebelumnya kau termasuk orang merusak, membuat kerusakan di muka bumi? Maka hari ini kami selamatkan jasadmu sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Ya, Allah selamatkan. Itu cukup jadi pelajaran. Teman-teman di Saudi kalau satu waktu umroh, kalau travelnya punya paket, bisa paket, ada namanya Madain Saleh. Madain Saleh satu peradaban yang ditinggal oleh Nabi Saleh. Di situ ada kaum Thamud. Ya. Sering disebutkan dalam Al-Quran, kaum Thamud, kaumnya Nabi Saleh. Itu mereka masih ada gunung-gunung yang mereka jebol, mereka jadikan rumah-rumah. Peradaban yang luar biasa gitu. Kita terpukau kalau datang ke situ. Bagaimana gunung mereka pahat luar biasa, di zaman itu belum ada teknologi. Tapi Allah jadikan mereka sebagai pelajaran. Ya. Kemudian kaum Lut yang Allah binasakan di Laut Mati. Kemudian ada kaum Ma'ad, ya. Dan sekian banyak peradaban-peradaban, seperti juga ada Namrud, ya, di Babilonia di Irak. Kalau Anda ketik peninggalan Raja Namrud yang dihancurkan oleh Allah SWT karena dia berusaha untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, dan sekian banyak kisah yang Allah SWT sebutkan. Maka Allah bilang di ayat 101-nya, ini penutupan dalam bahasan surah kita ini, tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha wa laqad ja'atuhum rusulun bil bayyinati fama kanu liyu'minu bima kadzdzabu min qabl kadzalika yatba'ullahu 'ala qulubil kafirin. Negeri-negeri yang telah kami binasakan itu kami ceritakan sebagian dari berita-beritanya kepadamu,
Dan sungguh telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dan memberikan atau membawa bukti-bukti yang nyata. Maka mereka juga tidak beriman kepada apa yang dahulunya mereka telah mendustakannya. Demikianlah Allah mengunci mata hati orang-orang yang kafir. Jadi sebenarnya teman-teman sekalian ada satu sistem yang Allah buat, itu tidak akan pernah berubah. Orang-orang sebelum kita, miliaran manusia sebelum kita ambil dari orang-orang yang patuh kepada Allah, para nabi-nabi dan para pengikutnya. Kalau kita lihat histori hidup mereka, setelah mereka beriman dan beramal soleh kepada Allah, seperti para sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan sekian banyak nama sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim, kita akan temukan mereka penduduk-penduduk kota Mekah yang tidak dikenal sebelumnya. Enggak ada yang kenal. Siapa yang mau kenal Abu Bakar sama Umar, Uthman, Ali di padang pasir, di kota yang gersang Mekah. Tapi setelah mereka menganut Islam, mereka menjalankan Islam dengan benar, sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka mereka jadi raja-raja dunia. Khulafa' Rasyidin, mereka jadi memimpin dunia. Dikenallah Abu Bakar, dikenallah Umar. Makanya seorang wanita pernah berkata kepada Umar radhiyallahu anhu pada saat lagi jalan bertemu, Umar jadi khalifah, dia mengatakan, "Hai Umar, hati-hatilah. Dulu saya pernah saksikan kau di Mekah anak kecil lari-lari di gang-gang Mekah. Tapi sekarang Allah muliakan kau menjadi pemimpin muslimin, bertakwa kepada Allah." Orang di sebelah Umar sempat mau tegur ibu tersebut, Umar mengatakan biarkan, karena dia benar. Seperti itu, ya. Maka Islam yang membuat mereka jadi dikenal, itu. Kemudian teman-teman sekalian, yang juga perlu diperhatikan di dalam masalah mempertahankan negara ini, teman-teman sekalian, banyak dalil selain membangun di atas pondasi beriman kepada umam. Mohon maaf, saya tadi janjikan untuk bacakan dulu tafsir ya surah Saba, teman-teman sekalian bisa dilihat dulu surah Saba, surah nomor 34 ayat 15 ya. Saya akan bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Yang artinya, ya sungguhnya bagi kaum Saba ada tanda-tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri mereka. Dan dikatakan kepada mereka, makanlah olehmu rezeki yang dianugerahkan Rabbmu dan bersyukurlah kepadanya, maka negerimu akan menjadi negeri yang baik dan Rabbmu adalah Rabb yang maha pengampun. Jadi kita sebenarnya cuma disuruh beriman kepada Allah, lalu kemudian menikmati apa yang halal. Teman-teman perlu garis bawahi ya, semua yang halal ini, apapun apa yang Allah halalkan itu banyak sekali. Dan yang Allah haramkan itu sedikit sekali. Jadi sebenarnya yang haram itu sedikit, dan itu hanya sebagai ujian kepada kita. Contoh misalnya Allah haramkan babi. Perhatikan Allah halalkan penggantinya itu sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air halal. Bahkan hewan air walaupun jadi bangkai jadi halal. Ikan yang didapat mati, udang yang mati boleh dimakan, kalau hewan air gitu kan. Jadi sebenarnya yang halal itu banyak. Kalau seandainya Allah berikan kita hawa nafsu, mau makan daging tapi semua daging haram, wajar orang melanggar. Ini enggak. Yang diharamkan cuma babi. Misalnya, atau yang ada juga masukan misalnya hewan darat yang bertaring. Tapi yang dihalalkan banyak. Pada saat Allah haramkan khamr, gak boleh minum minuman keras. Atau sekarang masuk dalam narkotika juga. Obat-obat terlarang. Lalu Allah ganti dengan susu, madu, sirup, air putih. Ada kita di Indonesia jamu, halal. Banyak gantinya. Allah berikan kita hawa nafsu suka dengan lawan jenis. Karena kalau tidak ada hawa nafsu dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, gak ada populasi manusia. Allah mengatakan zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Allah telah hiasi dalam diri laki-laki dua hal. Hub, rasa suka, syahwat. Ada syahwat yang melampiaskan biologisnya. Karena kalau tidak ditumpahkan sperma tidak akan jadi populasi manusia gitu kan. Tapi Allah mengajarkan kepada kita cara pelampiasannya. Dua istilah, yang satu boleh, satu enggak boleh. Yang boleh nikah, yang tidak boleh zina. Dua-duanya sama pelampiasan biologis. Tapi yang halal ini luar biasa. Orang kalau nikah, teman-teman yang sudah berumah tangga tentu tahu masalah ini. Dengan cuma kurang dari 5 menit. Kita duduk dengan wali istri kita. Pada saat kita masih baru calon anak mantu ya. Dia mengatakan saya nikahkan kamu sama anak perempuan saya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Kemudian kita mengatakan saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut sudah sah. Kalau kita ulang kita mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin ini. Ya. Kemudian saksi mengatakan sah-sah. Ini cuma kurang dari 5 menit perkataan ini. Pada saat mereka
Masuk semua orang tahu malam pertama kah, siang pertama kah, setelah akad nikah, orang semua tahu akan terjadi interaksi biologis. Tapi dua-duanya akan senang pada saat itu karena menjadi status yang benar. Halal dalam agama gitu kan. Maka kualitas sperma laki-lakinya bagus, kualitas sel telurnya perempuannya bagus. Manusia juga akan lahir nanti bagus ini karena dua-duanya tentram. Secara medis pun akan sangat berpengaruh orang kalau biologis dalam kondisi jiwanya tenang. Kemudian pada saat hamil, dua-duanya senang. Keluarganya senang, ya, lingkungannya juga mengenal dia. Bahkan perempuan yang hamil dari suami halal, walaupun perutnya besar jalan di pasar, ibu hamil ya, iya, bangga dia. Dan anak yang lahir pada saat lahir statusnya jelas, anak halal, gitu kan, ada nasabnya. Ini kalau yang halal. Kalau yang haram, yang Allah larang, orang masuk ke hotel karena mau berzina, pasti awalnya ketakutan, khawatir, takut ketahuan, takut kelihat, takut ini, takut itu. Dan biasanya kata ulama, orang itu sebelum melakukan maksiat, Allah berikan dia sinyal-sinyalnya. Misal rasa takut, kayak orang mau mencuri, orang mau menipu, manipulasi data, orang mau buat kejahatan-kejahatan kriminal ini, pasti punya rasa takut itu, khawatir. Itu sinyal dari Allah. Kalau dia tidak mau berhenti, Allah datangkan sinyal yang kedua. Mungkin istrinya telepon, mungkin suaminya telepon, mungkin temannya lihat, mungkin tetangganya lihat. Kalau tidak mau juga, maka Allah datangkan hal yang lebih besar. Tapi intinya orang kalau berbuat ini teman-teman, masuk kamar hotel ketakutan. Sembunyi-sembunyi. Maka kualitas spermanya terganggu, biologisnya terganggu, sel telurnya perempuan terganggu, anak yang lahir juga terganggu. Kalau hamil, ya, maka dua-duanya malu, keluarganya malu, anak yang lahir tidak jelas statusnya. Lalu kenapa kita enggak nikmati yang halal? Ini yang Allah masukkan dalam surah Saba ini. Jalankan perintah-perintah Allah saja, bersyukur kepada lalu nikmati yang halal itu. Makan, minum, silakan. Berpakaian, bekerja, prestasi. Enggak ada larangan dalam Islam. Kata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir surah Saba ini, beliau mengatakan bahwasanya negeri Saba adalah penduduknya hidup dalam kenikmatan dan kebahagiaan. Dianugerahi rezeki melimpah dan kehidupan yang aman. Allah mengutus kepada mereka beberapa rasul yang menyuruh agar mereka memakan rezeki yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka dan agar mereka bersyukur kepada Tuhannya. Itu saja tugas kita teman-teman, sederhana ini. Disuruh milih lalu nikmati. Misal teman-teman masuk supermarket mau beli anggur. Ini merah, ini hijau, ya. Warnanya mungkin ada yang hitam. Kita tinggal milih. Habis itu bismillah, makan, nikmati. Selebihnya kita nggak ada urusan lagi. Kita mau pengen makan gurih, mau makan manis, silakan. Allah larang, Allah halalkan. Selama itu halal boleh. Dan tugas kita hanya milih dan nikmati, nggak ada yang lain. Teman-teman sebentar buka puasa, pengen makan yang gurih misalnya, nasi sama kari ayam lah atau apa, tempe, sambal, Anda makan, silakan. Bismillah makan, gitu kan? Jadi itu tugas kita cuma milih, kemudian kita makan, nikmati, kunyah. Lewat sepertiga jari kita ini dari tenggorokan, udah bukan tugas kita lagi. Di tubuh kita ini digambarkan oleh para ilmuwan seperti satu pabrik besar penuh dengan pegawai-pegawai, petugas, sel-sel yang membawa semua itu. Dibagilah mana bagian sambal, mana bagian kari, mana bagian nasi yang akan dibutuhkan oleh tubuh. Yang tidak butuh dibuang di sampah. Anda akan kebelet dan akhirnya buang. Sistem raksasa yang Allah berikan. Seharusnya kita sadari kalau memang kita punya pencipta. Itu tugas kita sederhana. Kita lahir di muka bumi ini semua sudah ada fungsinya. Mata melihat, telinga mendengar, mulut mengucap, lidah mengecap, tangan menjama, kaki melangkah dan segala macam hal. Tugas kita tinggal menikmatinya tapi pada yang halal. Dan sudah saya bahasakan tadi halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Kata beliau, semua itu disebabkan karena mereka mentauhidkan dan beribadah kepada Allah. Kehidupan mereka selalu dalam keadaan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka terus diberikan rezeki yang melimpah sampai mereka melanggar itu semuanya, terjadilah kemaksiatan-kemaksiatan, akhirnya Allah melulantahkan negara mereka. Ya, disebabkan karena masalah itu. Ya. Makanya Nabi SAW pernah membahasakan teman-teman sekalian, perumpamaan kalian dengan orang-orang yang suka buat kriminal ini seperti orang yang sedang ada di atas kapal, satu kapal, sama-sama di kapal, kalian di atas, mereka di bawah, mereka di dak kapal. Mungkin bisa bermakna di atas itu maksudnya orang yang dekat dengan langit, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalian di atas kapal. Kelihatan orang-orang yang berbuat kebaikan itu tidak pernah sembunyi-sembunyi, mereka pasti transparan saja. Orang-orang yang buat kriminal ada di dalam di dak. Kata Nabi SAW, kalau setiap kali mereka mau ambil air, mereka naik ke atas, melewatin kalian. Dan kalau melewatin kalian ini pasti mereka malu. Orang kalau buat maksiat lewat pelanggaran-pelanggaran lewat depan orang yang tidak melakukannya, dia pasti malu. Secara otomatis itu fitrahnya.
Sampai akhirnya mereka mengatakan, satu sama lain berbisik-bisik, kata Nabi SAW, bagaimana kalau kita jebolin aja kapal. Kita jebolin kapal dari bawah, supaya air kita bisa ambil, tidak usah kita naik ke atas, lewatin orang-orang itu. Kata Nabi SAW, kalau kalian biarkan mereka menjebol kapal dari bawah itu, tenggelamlah kalian semuanya. Memang tidak boleh kita biarkan pelaku kriminal ini. Ada orang subhanallah diberikan nasihat mau terima, ada orang tidak, memang harus dihukum dulu. Makanya ada penjara, ada hukuman ini, ada hukuman itu, karena memang ada orang harus dihukum begitu baru mau sadar gitu. Kemudian seorang tabi'in bernama Qatada menggambarkan betapa subur dan makmurnya negeri Sabah itu, digambarkan seorang wanita berjalan di bawah pepohonan dengan memanggul keranjang di atas kepalanya untuk mewadahi buah-buahan yang berjatuhan, maka keranjang itu penuh tanpa harus susah payah memanjat dan memetiknya. Diambil dari kitab Bidayah wa Nihayah jilid 2 halaman 193. Bahkan lebih jauh daripada itu, di negeri mereka tidak ada hewan-hewan yang berbahaya. Di antaranya seperti nyamuk, lalat, kutu, kalajengking, ular dan hewan-hewan pengganggu lainnya. Disebutkan dalam Fathul Qadir jilid 4 halaman 454. Dan semua itu hanya karena mereka beriman dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah kita bacakan surah Al-A'raf ayat 96. Kalau mereka beriman, mereka patuh, maka kami akan bukakan berkah-berkah dari langit. Ya, berkah-berkah dari langit. Kemudian teman-teman sekalian, kita masuk ke 2 poin penutupan terakhir tentang masalah selain beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, juga dalam syariat kita, teman-teman sekalian, dalam syariat kita itu ada, kalau teman-teman pelajari dari semua buku fikih insyaallah ada ini. Disepakati oleh ulama ada 5 hal yang dianjurkan untuk dijaga, yaitu hifdzuddin atau menjaga agama ini. Ini pondasi pertama. Setiap orang bebas. Orang Nasrani beragama Nasrani, orang agama lain silakan. Orang Muslim pun sama, memegangi agamanya. Tapi kita dalam agama Islam disuruh berpegang pada agama kita. Dan Islam mengajarkan kepada kita la ikraha fid din. Enggak ada paksaan dalam Islam. Jangan karena kita pemerintah Indonesia, presidennya Indonesia, menteri-menterinya orang Muslim ya, presidennya Muslim, menteri-menterinya Muslim, pejabatnya orang-orang Muslim, kita mayoritas Muslim, lalu kita menindas orang-orang non-Muslim, suruh mereka menganut agama Islam, tidak ada sama sekali itu. Allah mengatakan la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Lakum dinukum waliyadin, kalian punya agama, kami punya agama, itu konsep dasarnya gitu. Tapi orang Muslim dianjurkan membela agamanya, karena itu prinsip dasar dia, gitu kan. Kemudian yang kedua adalah an-nafs, mempertahankan jiwa. Jiwa kita disuruh pertahankan, ya. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang terbunuh karena membela nama baiknya, jiwanya, misalnya kita tiba-tiba diserang oleh perampok, oleh preman, lalu kita dibunuh, maka mati syahid. Nabi SAW menggambarkan itu mati syahid, sampai ada pernah sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang mau merampas hartaku? Tiba-tiba aku jalan datang perampok. Kata Nabi SAW, lawanlah dia. Kalau aku membunuhnya ya Rasulullah, kau tidak berdosa. Kalau dia membunuhku ya Rasulullah, kau mati syahid. Pada saat jiwanya dan hartanya dia bela. Ini yang kedua jiwa. Yang ketiga adalah harta. Al-mal, ini juga masuk sama. Jadi teman-teman akan mati syahid kalau ada orang perampok masuk ke rumah, kita bela. Supaya istri kita nggak diperkosa, harta kita nggak diambil. Kemudian kita pun terbunuh, mati syahid. Kemudian yang keempat an-nasl, jalur nasab. Jalur nasab juga dianjurkan jaga. Tidak boleh dalam Islam menghina-hina jalur nasab. Dan dianjurkan kita menghafal teman-teman. Jadi nama antum misalnya Ahmad, nama ayahnya Yusuf, ini ditahu. Ahmad bin Yusuf dinisbatkan pada beliau. Kakeknya namanya siapa? Misalnya Amr, ya bin Amr. Ini dihafal nasab-nasab tersebut. Kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian, karena itu memudahkan kalian silaturahim. Ya, jangan sampai teman-teman satu tempat duduk seperti ini, ternyata sepupunya sendiri tapi dia nggak tahu. Ketemu di kakek yang kesekian. Kita disuruh silaturahim. Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin dilapangkan, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dilanjutkan silaturahim. Nah rahim ini punya hubungan kekerabatan. Saya pernah di Jakarta ini ketemu sama satu orang, turunan Chinese subhanallah. Beliau seorang ustaz di MUI, hafidhahullah. Beliau duduk sama saya ngobrol, sudah lama saya kenalan. Sampai setelah sekian tahun ketemu, ngobrol-ngobrol terus dia cerita. Nenek saya ini dia bilang, neneknya kebetulan orang Chinese gitu kan, muslimah. Pernah nikah sama orang turunan Arab. Lalu disebut nama, ternyata nama orang itu kakek saya. Jadi sebenarnya saya sama beliau ini ketemu di cucu gitu. Nah ini silaturahim. Menjaga nasl ini bagian daripada agama kita. Yang kelima al-aql, menjaga akal. Jadi supaya kita tidak stres ya, selalu berpikir positif ya, selalu mau maju berkembang, itu adalah hal bagian daripada agama, gitu kan. Dan itu harus dijaga. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali dengan negara yang aman.
Maka selain daripada menjaga keimanan, menjaga juga 5 hal ini, bagian daripada hal yang dianjurkan sekali. Ya. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, ini yang sebenarnya ini pengulangan tentang poin tadi, tapi saya ingin tekankan lagi. Teman-teman, ya, bernegara jangan pernah lepaskan Islam, tidak bisa kita lepaskan. Karena Islam itu adalah agama kita, sebagaimana orang lain silahkan. Gak ada masalah, mereka berpegang pada agama mereka gitu. Termasuk saya pernah berbicara dengan seseorang pada saat kami diskusi tentang masalah kenapa di Indonesia umumnya kalau pemimpin selalu ada pertengkaran harus muslim gitu kan. Kenapa orang non muslim tidak boleh? Saya sempat bilang sebenarnya bukan tidak boleh. Kalau dia diberikan kekuasaan itu beda. Tetapi saya ingin memberikan gambaran. Kira-kira kalau di Australia, di Amerika, di Jepang, ya, di negara yang kita orang Islam minoritas, terus tiba-tiba ada orang kandidat muslim muncul. Kira-kira diterima gak? Gak bakalan. Itu fitrah. Fitrah karena orang merasa ini beda agama sama saya. Itu di seluruh dunia. Maka di Indonesia pada saat karena kita mayoritas kita minta muslim, ya itu. Dan memang sudah terbukti dari Soekarno sampai sekarang Pak Jokowi semuanya ini pemimpinnya muslim. Tidak ada apa-apa dengan orang non muslim. Siapa yang pernah ganggu? Mereka menjadi pengusaha-pengusaha, mereka punya rumah, mereka punya mobil, mereka punya segala macam. Gak ada yang ganggu sama sekali. Gitu kan. Maka seperti itu Islam datang menggambarkan gitu. Nah kita kembali kepada poin yang ketiga penting ini adalah teman-teman sekalian, kalau Anda membela negara, seperti kasus pada saat kita melawan penjajah dulu, melawan Belanda, melawan Jepang, maka penekanan para kiai dan ustadz-ustadz kita itu, ingat, kalian membela Islam, kalian muslim, sekaligus mempertahankan negara gitu kan. Jadi nggak boleh murni negara saja, memang harus ada Islamnya, supaya teman-teman mendapatkan pahalanya. Dengarkan kisah ini ya. Di kasus perang Uhud, ini sebagai penutupan bahasan kita, itu ada 2 orang yang memiliki kisah unik. Yang satu orang Yahudi masuk Islam, ya. Yang satu orang asli Madinah, kemudian Muslim, dia Muslim, gitu ya. Tapi dua-duanya ini luar biasa teman-teman sekalian. Yang pertama saya sebutkan dulu kisah Khuwairik namanya, pendeta Yahudi. Di hari Sabtu tahun 3 Hijriah, pasukan Quraisy, Nabi SAW mendapatkan informasi pasukan Quraisy sudah keluar dari Mekah, sudah dekat dengan Uhud. Kalau kita gambarkan Madinah dalam meja yang sedang saya ada di hadapan saya ini, maka di bagian Madinah itu bagian depan ya, kalau kita mungkin seperti itu bagian depan ini ada pintu gerbang. Itu kalau keluar pintu gerbang Gunung Uhud di situ. Tentu Uhud sebenarnya masuk di Madinah, tapi pada saat itu ada benteng Madinah. Jadi setiap orang mau menyerang, tidak bisa, dia harus melewati benteng itu. Zaman dulu seperti itu kurang lebih. Maka pasukan Quraisy sudah sampai ke dekat Uhud. Nabi SAW mengajak sahabat untuk ayo kita membela agama kita, membela Madinah. Diajaklah. Lalu kemudian ada satu Yahudi, pendeta Yahudi namanya Khuwairik, dia mengatakan, hai Yahudi, dia naik ke atas menara dia. Di dalam kota Madinah ada 3 suku Yahudi pada saat itu. Dia mengatakan, hai Yahudi, kalian tahu Muhammad ini utusan Allah. Bahkan Allah gambarkan dalam Al-Quran untuk orang Yahudi, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Bahkan 3 suku ini, Kainuqa, Nadir dan Quraidah, hijrah ke Madinah karena mereka tahu Madinah tempat hijrahnya Nabi. Gitu kan. Tapi mereka tidak beriman setelah itu. Tapi Khuwairik ini bilang, hai Yahudi, kalian tahu ini Muhammad, benar. Dalam kitab kalian disebutkan, ini Nabi terakhir, ada lagi nih istilahnya. Dia mengajak sekarang, ayo kita beriman. Mereka mengatakan, tidak, kami nggak mau beriman karena dia bukan dari Bani Israel. Gitu kan. Maka kata Khuwairik, kalau begitu kalian dapatkan dalam Taurat Nabi Musa mengatakan, kalau ada Nabi lain di satu wilayah sedang berperang, kita boleh membantunya. Sekarang ini Nabi, kita bantu. Mereka bilang, kami nggak mau. Karena waktu itu hari Sabtu, Yahudi menganggap hari Sabtu adalah hari mulia mereka, nggak boleh berperang gitu. Tapi ini cuma alasan saja intinya. Maka Khuwairik mengatakan, kalau kalian tidak mau beriman, tidak mau ikut jihad, saya akan ikut. Maka dia pun pergi ke masjid Nabi, dia syahadat, kemudian dia ikut berperang. Subhanallah, Khuwairik mati syahid. Waktu itu sholat duha, waktu sholat duha perang Uhud terjadi, berhenti sebelum duhur perang tersebut. Maka Khuwairik ini syahadat waktu duha, belum ada kewajiban dia sholat, karena duhur belum masuk gitu kan. Dia pun belum belajar, baru syahadat. Pada saat jenazahnya ditaruh di hadapan Nabi SAW bersama dengan syuhada yang lain, kata Nabi SAW, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekalipun, lihat orang ini.
Karena dia masuk Islam di waktu duha, dia meninggal sebelum duhur, belum ada kewajibannya. Tapi niatnya karena agama Islam, dia ingin membela agamanya sekaligus juga membela Madinah, gitu kan. Tapi bukan murni kota Madinah saja, bukan murni negerinya. Sebaliknya, Kazman namanya. Orang yang sudah beragama Islam dari penduduk Madinah, dia berperang. Itu waktu masuk di kancah peperangan teman-teman sekalian, sampai sahabat menggambarkan dalam hadis Bukhari, tidak ada orang seperkasa dia. Ototnya kekar, dia luar biasa, nebas sana, nebas sini, banyak korban musuh di tangan dia. Sampai para sahabat ada yang mengatakan, ini orang ahli surga nih, karena banyak musuh yang luka dan mati di tangan dia gitu loh. Ini pahalanya besar nih, seperti itulah. Tapi Nabi SAW waktu dengar Nabi mengatakan tidak, dia di neraka. Maka sahabat pada penasaran ikutin, kenapa nih orang ini begitu luar biasa, patriotnya, kesatrianya, terus dikatakan Nabi dia di neraka. Dan maka diikutin. Ternyata betul teman-teman sekalian. Setelah masuk di kancah peperangan, ada satu musuh yang ayunkan pedangnya, kena betis dia, ya, sobek, berdarah. Karena dia tidak bisa tahan sakitnya, dia ke pinggir kancah peperangan, dia ambil pedangnya, dia tusuk badannya sendiri. Dia bunuh diri. Lalu dia mengatakan, aku sebenarnya berperang untuk kaumku. Maka para sahabat jadi faham, oh ternyata karena membela kaumnya, tambah lagi dia bunuh diri, gitu kan? Bukan karena ingin mengejar mati syahid, bukan karena membela agamanya, maka dia tidak dianggap mati syahid. Oleh karena itu kita tidak mungkin melepaskan Islam dari negara kita, dari diri kita, dari ekonomi kita, dari politik kita dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Allahu a'lam.